Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durotunisa, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam UIN Salatiga, akan menjelaskan cara pertumbuhan keagamaan. Sebelum menjelaskan tentang cara pertumbuhan keagamaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pertumbuhan keagamaan itu. Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang terus-menerus dari waktu ke waktu yang terjadi secara alami atau disengaja dan memiliki dampak yang positif atau negatif tergantung pada cara dan tujuan pertumbuhan itu dicapai. Sementara keagamaan adalah pemahaman atau konsep tentang sistem kepercayaan, nilai, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap lebih besar dari diri sendiri. Jadi, pertumbuhan keagamaan adalah proses peningkatan atau perkembangan yang terjadi secara terus-menerus, baik secara alami atau disengaja, untuk memperkuat hubungan seseorang dengan sesuatu yang dianggap lebih besar, dalam hal ini yakni Tuhan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara spiritual serta moral seseorang. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan keagamaan tidak selalu berarti bahwa seseorang akan menjadi lebih baik atau lebih benar dalam agama yang dianutnya. Ada kasus-kasus di mana pertumbuhan keagamaan justru memicu ekstremisme dan intoleransi, atau bahkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan dan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan keberagamaan dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan keagamaan? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga memainkan peran yang penting karena awal pembentukan pemahaman individu tentang agama dan cara individu dalam mempraktekkan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari lingkungan keluarga. Yang kedua, sosial masyarakat. Individu yang berada dalam lingkungan sosial yang mendukung kuat dan positif dalam keagamaan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengalaman pendidikan. Pendidikan formal maupun informal dapat mempengaruhi pertumbuhan keagamaan individu. Melalui pendidikan, dapat belajar dan memahami pentingnya keagamaan dalam hidup. Yang keempat, pengalaman dan perubahan dalam kehidupan, seperti kehilangan orang yang disayang, penyakit, pernikahan, kelahiran anak, atau perubahan pekerjaan dapat memicu pertumbuhan keagamaan pada individu yang mencari makna dalam pengalaman tersebut, seperti kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dapat memperkuat kepercayaan dan keyakinan agama individu. Namun, kesulitan, kegagalan, dan penderitaan dapat menguji dan memperdalam keyakinan agama individu. Yang kelima, kepribadian atau karakteristik individu. Individu dengan kepribadian yang terbuka, reflektif, dan sensitif terhadap nilai-nilai moral dan etika cenderung untuk mencari arti hidup dan kepercayaan termasuk dalam hal keagamaan. Selanjutnya, cara pertumbuhan keagamaan. Cara pertumbuhan keagamaan melalui dua cara. Yang pertama, pertumbuhan keagamaan melalui praktik keagamaan. Yang kedua, pertumbuhan keagamaan melalui refleksi dan kontemplasi. Yang pertama, pertumbuhan keagamaan melalui praktik keagamaan terjadi ketika seseorang melakukan praktik keagamaan secara teratur dan konsisten dalam rangka mengembangkan dan memperkuat hubungannya dengan Tuhan sesuai dengan ajaran agama, seperti dengan menjalankan ibadah sholat, zakat, puasa, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Sehingga melalui praktik keagamaan, individu dapat mendekatkan diri pada Tuhan dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua,
Pertumbuhan keagamaan melalui refleksi dan kontemplasi terjadi ketika seseorang merenungkan dan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan makna hidup yang lebih dalam, yang melibatkan introspeksi dan pencapaian diri, merenungkan tentang makna dan tujuan hidup dengan melalui meditasi, membaca Al-Quran, dan membaca literatur-literatur agama. Kedua cara tersebut saling melengkapi dan memperkuat pertumbuhan keagamaan individu. Melalui praktik keagamaan yang teratur dapat membantu individu untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dan memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Sementara refleksi dan kontemplasi dapat membantu individu untuk memperdalam pemahaman tentang agama dan makna hidup yang lebih dalam. Setelah kita mengetahui cara pertumbuhan keagamaan, selanjutnya apa sih manfaat dari pertumbuhan keagamaan itu? Manfaat pertumbuhan keagamaan yakni pertama, memberikan rasa kedamaian dan kebahagiaan sehingga mengurangi kegelisahan, kecemasan, dan stres. 2. Meningkatkan kesehatan mental dan keseimbangan emosional. Mengelola perasaan dan emosi, pikiran menjadi tenang sehingga dapat menghadapi tantangan hidup yang lebih besar dengan sabar dan ikhlas. Yang ketiga, memberikan orientasi moral, membantu individu dalam membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang benar. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup, membantu untuk lebih menghargai hidup, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan berusaha untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Yang kelima, membantu dalam menumbuhkan hubungan sosial. Pertumbuhan keagamaan seringkali melibatkan kegiatan seperti kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga membantu individu untuk membangun keterampilan sosial melalui komunikasi dengan orang lain dan bekerja sama dengan tim. Demikian presentasi dari saya tentang cara pertumbuhan keagamaan. Semoga bermanfaat. Ilahuna kalami, syukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.